Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Lasokat Story. Di video sebelumnya gue udah membahas kecelakaan pesawat, yang mana kecelakaan pesawatnya itu terletak di pegunungan Andes. Dan pegunungan tersebut suhunya itu sangat-sangat dingin, hingga mencapai minus 33 derajat. Jujur aja gue nggak bisa bayangin sih, karena gini loh, kulkas kita aja tuh ya paling masih minus 1, minus 2 lah. Minus 1 atau minus 2 derajat pun di freezer kulkas kita, maksud gue. Di freezer kulkas kita aja itu sangat-sangat dingin dan sangat menyakitkan gitu kan. Lu pernah gak sih ngambil sesuatu di dalam freezer kulkas lu, habis itu nggak sengaja nih tangan lu itu nyangkut di freezer tersebut, habis itu kayak nempel gitu, nempel lengket. Nah, apa yang lu rasain? Jujur gue pribadi pernah kayak gitu, dan itu rasanya itu sangat-sangat dingin dan sangat apa sih ya, sangat perih gitu. Jadi tangan kita itu seolah-olah kayak kena luka kayak gitu. Kayak habis jatuh atau habis kesayat benda tajam kayak gitu. Nah, itu baru minusnya 1, minus 2. Baru minusnya segitu. Apalagi orang-orang di Eropa Timur sana. Dan di video kali ini gue akan membahas suhu yang lebih ekstrim lagi dan tempat yang ekstrim lagi. Di samping itu tempatnya kayak penjara. Di samping suhunya yang dingin, tempatnya juga emang tempat buat penyiksaan dan juga buat memenjarakan gitu kan. Golongan oposisi era Perang Dunia Kedua, khususnya di Eropa Timur sana atau di Uni Soviet. Jadi suhu di sini, suhu di tempat ini adalah 2 kali lipat dari suhu di pegunungan Andes. Yang mana pegunungan Andes menjadi tempat kecelakaan sebuah maskapai penerbangan nih. Di video sebelumnya yang udah gue bahas. Suhu di tempat ini yaitu mencapai minus 72 derajat guys. Lo bisa bayangin dah gimana rasanya di tempat tersebut. Tempat tersebut adalah Camp Gulag. Camp Gulag milik Uni Soviet. Camp Gulag sendiri dibangun pada tahun 1919 oleh kepemimpinan Vladimir Lenin. Vladimir Lenin, buat yang belum tahu, adalah presiden Uni Soviet atau pendiri Uni Soviet. Jadi sebelum Joseph Stalin nih, Vladimir Lenin dulu. Setelah Vladimir Lenin meninggal, baru tuh sekretarisnya yang bernama Joseph Stalin menjadi pemimpin tertinggi Uni Soviet. Lanjut ke campnya. Jadi akronim dari Gulag adalah Glavnoy Upraleni Izbavitelno Trudovik Lagerei. Koreksi kalau gua salah, cuman intinya itu tuh. Karena kan kadang ada beberapa bahasa yang tulisan sama cara penyebutannya itu nggak sesuai. Lanjut ke pembahasan Camp Gulag tadi. Pada tahun 1919 didirikanlah Camp Gulag. Kenapa? Karena pada saat itu Vladimir Lenin ingin oposisi-oposisinya mendapat tempat khusus nih. Dan tempat khusus tersebut ingin dia buat agar orang-orang yang mencoba melengsarkannya itu mendapat suatu kesengsaraan lah kayak gitu. Kesengsaraan, dan juga agar tahanan-tahanan politik itu mau mengaku guys. Jadi misalkan ada yang diancam nih nggak ngaku-ngaku, jeblosin aja ke tempat itu tuh. Namanya Camp Gulag. Ya gimana nggak kejam coba. Penjara iya, apalagi di situ suhunya itu minus 72 derajat guys, gila. Lo mungkin bisa cek nih di YouTube channel-channelnya orang Rusia terutama. Jadi di situ banyak tuh orang-orang yang ngevlog di ada yang eksperimen, ada yang ngevlog biasa maksud gua, di kota Yakutsk. Nah di situ juga tuh sama kayak gitu suhunya tuh. Di Yakutsk, Siberia. Karena di daratan Siberia pun dulunya ada camp yang namanya Camp Gulag tuh, yang didirikan pada tahun 1919. Lanjut ketika tahun 1920-an awal nih, ketika Joseph Stalin menjadi pemimpin Uni Soviet, di situ lebih brutal lagi. Karena kenapa? Karena Joseph Stalin banyak sekali memasukkan saingan-saingan politiknya guys. Bahkan pada saat itu, pada tahun 1940-an, Camp Gulag itu meledak. Yang tadinya ratusan ribu jadi berjumlah 2,6 juta tawanannya tuh. Jadi jauh banget kan, tadinya ratusan ribu jadi 2 jutaan kayak gitu. Karena banyak banget oposisi dan juga orang-orang yang nggak setuju dengan kepemimpinan Joseph Stalin, yang mana pada saat itu Joseph Stalin banyak membumi hanguskan jutaan banyak orang, rakyatnya maksud gue. Agar apa? Agar memuluskan karir politiknya kayak gitu. Bahkan ketika dia sudah menjadi pemimpin Uni Soviet pun, dia selain banyak memasukkan tawanan-tawanan ke Camp Gulag, dia pun banyak
Ya tadi itu menghanguskan orang-orang. Lanjut lagi ke pembahasan kem Gulag. Jadi selain suhunya yang sangat dingin yaitu minus 72 derajat, yang kalau lu pakai mantel nih double 3 tetap lu ngerasa dingin. Dan kalau jari lu dikeluarin nih dari mantel lu kayak gini posisinya nih, nggak masuk ke sini kayak gitu ya, ibaratkan ini mantel lah ya. Kalau lu nggak masuk kayak gini nih 30 detik aja tangan lu itu udah merah, dan juga tangan lu itu udah udah ngebeku kayak gitu guys. Bahkan bulu mata lu aja nih, bulu mata lu kalau di kem Gulag, bulu mata lu itu bisa berubah menjadi putih kayak uban kayak gitu. Cuman itu bukan uban, karena saking dinginnya saljunya itu nempel di mana? Nempel di sini, di ujung bulu mata kita. Kalau kita masuk ke kem Gulag, tak hanya suhunya yang kejam, perlakuan di kem Gulag pun kejam. Ya pasti kejam lah, karena kan ini kem yang bertujuan untuk, ya wajar aja kejam lah, karena kan ini kem tahanan yang diperuntukkan untuk orang-orang yang ingin menghancurkan rejim Stalin. Ketika seorang tahanan nih masuk ke kem Gulag, ada beberapa hal-hal yang lazim di situ tapi kejam menurut kita orang orang biasa lah gitu kan, tapi lazim di kem Gulag itu. Contoh adalah, salah satunya adalah pemerkosaan. Jadi di situ banyak yang tahanan-tahanan wanita yang dipaksa melayani sipir-sipir yang ada di kem Gulag tersebut. Mau nggak mau, suka nggak suka ya harus. Tak hanya sipirnya, tawanan lelaki pun yang udah nggak tahan gitu kan, nggak tahan pengen begituan, ya langsung aja ambil tawanan atau tahanan perempuan di situ. Karena kan suhunya dingin banget tuh. Nah, pasti lu laki-laki pada ngerti lah. Selain itu nggak sedikit juga di antara mereka yang belum diapa-apain nih, belum kerja, terus belum disiksa gitu kan, belum diapa-apain lah, baru masuk besoknya itu meninggal. Kenapa? Karena saking dinginnya di situ. Di kem Gulag itu saking dinginnya, dan karena mereka nggak ada mantel ya pasti nggak ada mantel lah, karena kan tahanan mereka. Baju juga seadanya, dan minim makanan, ya pasti mereka meninggal. Apalagi orang-orang yang udah kerja berat gitu kan, diperlakukan semena-mena dan diperkaos gitu, seperti yang gue bilang tadi. Ya gampang banget untuk pindah alam gitu kan, meninggal kayak gitu bahasanya. Gampang banget untuk meregang nyawa kayak gitu. Tetapi di sini ada hal menarik nih guys. Pada saat itu Joseph Stalin melanjutkan mengurus kem Gulag tersebut karena dia itu melihat pemimpin Jerman, yaitu si Kumis Kotak. Dia itu membuat kem juga tapi dengan nama yang berbeda. Namanya kan kem konsentrasi tuh. Kalau Jerman itu kem konsentrasi, nah kalau Uni Soviet namanya kem Gulag. Beda nama doang, cuman isinya sama-sama kejam. Tapi menurut gua lebih kejam di kem Gulag ini. Kenapa? Karena kem Gulag, sekali lagi gua bilang, suhunya itu 2 kali lipat dari suhu terdingin di Eropa Barat. Jadi misalkan di Jerman, ini di Eropa Barat kan, Jerman atau Perancis lah, suhunya itu minus 33 derajat, di sana bisa minus 72 derajat. Bahkan lebih dari 2 kali lipatnya menurut gue. Kan 33 itu kali 2, 66. Itu 72. 2,5 kali lipatnya guys, gila kan. Suhu di kem Gulag tersebut. Ya kalau misalkan kejam dari sistematisnya mah, misalkan kejam dari segi peraturan itu sama, kem Gulag sama kem konsentrasi Jerman. Cuman kalau dari segi geografis dan segi suhunya jauh banget. Makanya tadi gue bilang lebih kejam di kem Gulag. Bahkan tawanan yang belum diapa-apain pun bisa meninggoy ini di kem Gulag, bisa meregang nyawa di kem Gulag tersebut. Karena saking dinginnya suhunya. Minus 72 derajat, gila kan. Akhir dari kem Gulag tersebut yaitu pada tahun, sebenarnya ada 2 versi sih. Yang satu itu menyebutkan, keterangan yang satu menyebutkan yaitu pada tahun 1953. Dan keterangan yang kedua adalah ketika Uni Soviet runtuh guys, pada tahun 1991. Cuma di sini gue rangkum, intinya dia udah nggak ada aja kayak gitulah. Menurut lu di antara 2 versi itu mana yang kebenarannya bisa dipegang kayak gitu? Coba komen di kolom komentar di bawah. Buat kalian suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bell yang ada di sampingnya. Gue Ali, kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.